Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kita sudah memaparkan teologi pembebasan, baik pengertian dan metode teologi pembebasan. Mari kita lanjutkan. Ada beberapa bagian Alkitab yang sering dipakai oleh penganut teologi pembebasan sebagai landasan pengajaran mereka, yakni 1. Kisah yang tercantum dalam Kisah Keluaran. Tatkala Bani Israel berada di tanah Mesir, Tuhan telah mendengar jeritan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan dan penderitaan. 2. Nyanyian pujian Maria yang terdapat dalam Injil Lukas 1 ayat 46-55. 3. Nubuat Nabi Yesaya tentang pekerjaan Mesias dalam Lukas 4 ayat 18-19, bandingkan dengan Yesaya 61 ayat 1-2. Gagasannya adalah Yesus itu mempunyai kuasa untuk membebaskan dari ketakutan, penyakit, dan kejahatan. Kristus sebagai pembebas. Yang keempat, penghakiman terakhir yang terdapat dalam Injil Matius 25 ayat 31-46, di mana penghakiman Tuhan berdasarkan sikap seseorang terhadap orang-orang yang menderita dan miskin. Pertama, natur gereja. Yang pertama, natur gereja itu adalah keuniversalan gereja. Sakramen keselamatan yang universal di dalam sejarah. Bertentangan dengan ajaran Roma Katolik dalam Konsili Vatikan yang kedua yang berkembang saat itu, yang mengatakan bahwa di luar institusi gereja tidak ada keselamatan. Gutierrez justru menekankan keselamatan yang universal. Gutierrez percaya bahwa seluruh dunia ada di bawah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Karunia ilahi entah itu ditolak atau diterima diberikan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang miskin. Setiap manusia tanpa kecuali adalah bait Allah. Akibatnya, kita dapat bertemu Allah di dalam perjumpaan kita dengan manusia, khususnya di dalam orang-orang miskin. Kristus ada di dalam sesama kita. Semua orang ada di dalam Kristus. Jadi semuanya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Lalu yang keduanya, pemalingan gereja kepada dunia. Di dalam analisis finalnya, menurut Gutierrez, tidak ada perbedaan antara gereja dan dunia. Gereja tidak hanya hadir dalam dunia, tetapi bagian dari dunia. Akibatnya, gereja harus berpaling kepada dunia, di mana Kristus dan Roh-Nya hadir dan aktif di dalamnya. Gereja haruslah mengizinkan dirinya dihuni dan diinjili oleh dunia. Gereja harus tidak mengizinkan kondisi kesenjangan miskin dan kaya berlangsung terus. Gereja harus mendorong kepada dunia untuk menjadi bagian dunia dan untuk keadilan sosial diwujudkan. Jadi, penekanan eklesiologi pembebasan bukanlah pada pemalingan dunia kepada gereja, tetapi pemalingan gereja kepada dunia. Dengan kata lain, gereja seharusnya dijadikan Kristen oleh dunia, khususnya oleh orang miskin. Lalu yang kedua, ada kesatuan gereja yang terjadi melalui upaya untuk memperjuangkan keadilan. Gutierrez melihat apa yang memisahkan manusia dengan manusia adalah ketidakadilan sosial. Perjuangan kelas adalah suatu masalah yang tidak dapat disangkal. Adanya komunitas Kristen itu sendiri adalah akibat dari konflik sosial ini.
Jadi menurut Gutierrez tidak mungkin berbicara tentang keselamatan gereja tanpa terlibat di dalam situasi konkret yang berlangsung di dalam dunia. Dengan melihat kenyataan bahwa gereja itu hidup dalam sistem yang tidak adil, maka kesatuan gereja tidak akan terwujud tanpa kesatuan dunia dan kesatuan manusia yang dapat dicapai dengan terciptanya keadilan untuk semua. Oleh karena itu, gereja haruslah terlibat di dalam perjuangan untuk menegakkan suatu masyarakat yang tidak berkelas dan berjuang melawan penyebab-penyebab perpecahan antara manusia yang merupakan satu-satunya cara di mana gereja dapat menjadi tanda kesatuan yang otentik. Kesimpulannya, menurut Gutierrez, penekanan utama gereja dalam perspektif teologi pembebasan bukanlah pada naturnya, tetapi pada misi gereja itu. Lalu kita beralih yang kedua, misi gereja. Di dalam perspektif teologi pembebasan, keselamatan itu dapat terwujud ketika terjadi solidaritas dengan orang miskin di dalam perjuangan mereka, mengerti penyebab-penyebab dari kemiskinan mereka, dan mendukung serta mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari penindasan. Dengan lebih tajam, Gutierrez menyatakan bahwa tujuan gereja tidak untuk menyelamatkan di dalam pengertian menjanjikan sorga. Karya keselamatan adalah suatu realita yang terjadi dalam sejarah. Jadi perjuangan untuk masyarakat yang adil di dalam hak-haknya merupakan bagian dari sejarah keselamatan. Jadi misi gereja mencakup yang pertama, pemilihan terhadap orang miskin, adanya sikap solidaritas dengan mereka yang tertindas. Bagi teologi pembebasan, kaum miskin adalah kaum pilihan Allah yang istimewa. Di dalam situasi revolusi yang ditandai oleh konflik dan perjuangan kelas, gereja haruslah memproyeksikan seluruh aktivitas dan tindakannya dengan kaum yang tertindas, karena dalam sejarah Allah sendiri ada di pihak orang miskin. Memang Allah mengasihi semua orang, tetapi Dia mengidentikan dan menyatakan dirinya sendiri kepada orang miskin dan berada di sisi mereka. Pemilihan Allah terhadap orang miskin ini jelas terlihat di dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memihak orang miskin dan melindungi mereka dari penindas-penindas. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, hal ini terlihat di dalam inkarnasi Anak Allah, di mana Dia mengidentikan dirinya sendiri dengan semua manusia, secara khusus terhadap orang miskin. Memandang sikap Allah sendiri terhadap orang miskin, menurut Gutierrez, gereja haruslah mengarahkan dirinya kepada yang tertindas dan menjadi miskin, supaya dapat mengambil bagian di dalam solidaritas dengan mereka yang menderita. Hanya dengan berpartisipasi di dalam perjuangan mereka, kita dapat mengerti implikasi pesan Injil dan membuatnya memiliki dampak di dalam sejarah. Kedua, suara kenabian. Salah satu cara gereja supaya dapat memperjelas posisinya sehubungan dengan isu-isu sosial adalah dengan pelayanan kenabian yang mencakup kritik atas ketidakberesan yang terjadi di dalam masyarakat dan gereja. Karakteristik dari suara kenabian bersifat global, yaitu mencakup setiap situasi dan setiap struktur yang menekan dan menindas hak asasi manusia dan yang bertentangan dengan persaudaraan, keadilan, dan kebebasan. Radikal karena reformasi dan pengembangan secara tidak cukup, tetapi perubahan yang revolusioner dan radikal itulah yang diperlukan. Jadi gereja haruslah dapat menyatakan tanpa terkecuali apa yang menjadi akar dari ketidakadilan sosial. Lalu juga ada praksiologis, di mana kebenaran Injil haruslah menjadi kebenaran yang dilakukan
suara ini tidak hanya tertuang dalam kata-kata atau teks, tetapi dalam suatu tindakan. Kita maju lagi yang bagian yang ketiga, memproklamirkan kerajaan Allah. Situasi ketidakadilan dan eksploitasi adalah bertentangan dengan kerajaan Allah. Dengan demikian, gereja seharusnya memproklamirkan adanya pertentangan ini dan mendorong mereka yang terjerat dalam situasi ketidakadilan dan yang menjadi korban eksploitasi untuk mencari kebebasan mereka sendiri. Jadi, kabar baik akan pembebasan haruslah mencangkup secara struktural masalah-masalah rasisme, ketidakadilan, kemiskinan, dan perbedaan. Kita melangkah yang keempat, tindakan politik. Gutierrez menekankan sifat politik dari pelayanan Kristus. Kristus tidak tergabung dalam gerakan orang Zelot Yahudi, namun ia terus-menerus melawan pihak penguasa dan struktur-struktur kekuasaan politik pada zamannya, di mana ia disalibkan juga oleh kuasa-kuasa politik tersebut. Kristus menyerang akar ketidakadilan sosial, yang berarti bahwa ia mengaitkan pembebasan masa kini dengan sejarah keselamatan yang bersifat revolusioner, kekal, dan universal. Perkara-perkara politik tercakup di dalam kekekalan, dan karya Kristus bersifat politik justru karena menyelamatkan manusia. Meneladani sifat pelayanan Kristus tersebut adalah tidak mungkin bagi gereja untuk hidup di dalam Injil jikalau terpisah dari keterlibatan politik, karena pesan Injil itu sendiri mempunyai dimensi politik yang tidak dapat dihindarkan. Lebih jauh, situasi ketidakadilan yang membuat berjuta-juta orang Amerika Latin menderita menuntut orang-orang Kristen yang mewujudkan pembebasan dalam semua bentuknya. Dalam karya klasiknya A Theology of Liberation, Gustavo Gutierrez menekankan bahwa program politis yang terkait dengan gerakan pembebasan harus berpusat pada sebuah spiritualitas pembebasan. Gutierrez tentunya sadar akan bahaya-bahaya mengabsolutkan usaha-usaha politis yang menjadi favorit kita, yang karenanya menjadi sangat selektif dalam menemukan tema-tema Alkitab, dalam menemukan tema-tema Kristen yang berguna untuk menyebarkan tujuan-tujuan yang sudah kita tentukan, sudah kita sendiri tentukan. Untuk mengatasi kecenderungan demikian, si Gutierrez berpendapat bahwa hidup kekristenan harus dipenuhi dengan sebuah pemahaman yang hidup tentang tahu berterima kasih. Persekutuan dengan Tuhan dan dengan semua umat manusia lebih dari segalanya adalah sebuah pemberian. Partisipasi kita dalam ibadah, dia katakan, adalah sebuah kegiatan waktu luang, sebuah waktu yang terbuang yang mengingatkan kita bahwa Tuhan berada di luar kategori yang berguna dan yang tidak berguna. Dalam persekutuan ibadah kita dengan Allah, Gutierrez mengatakan pada kita melihat ke depan, ke sebuah masa depan indah saat kita mendengar. Dia katakan sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam sukacita eskatologis. Kelima, teologi pembebasan sebagai program politik. Teologi pembebasan setuju dengan penjelasan Karl Marx yang mengatakan, sampai sekarang filsuf-filsuf menerangkan dunia. Tugas kita adalah mengubahnya. Marxisme dan prinsip hermeneutiknya telah menjadi kekuatan yang mendorong dalam teologi pembebasan ini. Dengan demikian, seluruh kitab suci tampak dalam terang konsep perjuangan kelas yang menuju penggulingan struktur-struktur sosial. Konsep agama harus dihancurkan demi yang duniawi, yakni kemerdekaan manusia, agar dia mampu mengkritik dan mengubah dunia. Hidup sebagai manusia sekarang tercapai karena manusia membebaskan diri dan mencapai ketuhanan di dalam pengertian diri sendiri. Teologi pembebasan juga menentang developmentalisme
yang terjadi di dunia ketiga pada umumnya dan Amerika Latin khususnya. Mereka berpendapat bahwa penanaman modal asing untuk mengembangkan dunia ketiga mempunyai banyak unsur negatif. Apa yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut bukan perkembangan, tetapi perubahan dasar sistem kemasyarakatan mereka. Untuk memperoleh kemerdekaan dan pembebasan dari penderitaan, bila perlu, mereka boleh memakai kekerasan untuk menggulingkan penguasa yang menindas mereka. Hal ini juga didukung oleh pengajaran teologi pengharapan. Jürgen Moltmann menyimpulkan bahwa panggilan Kristiani adalah melibatkan umat manusia untuk mengkonfrontir dan mengubah kebobrokan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, umat Kristiani harus toleran dengan yang tertindas dan teraniaya dan memakai segala sarana yang tersedia, termasuk kalau perlu revolution with violence, yaitu revolusi dengan kekerasan untuk perbaikan dunia. Dalam video-video selanjutnya, kita akan membahas tinjauan biblika terhadap teologi pembebasan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.